Baik, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, terima kasih Tuhan kalau pada malam hari ini sebelum kami masuk tahun 2021, Tuhan izinkan kami untuk beribadah sekaligus menyampaikan kasih Tuhan yang begitu luar biasa yang terjadi dalam kehidupan kami masing-masing, juga dalam keluarga kami. Tiba saatnya kami akan mendengarkan suara-Mu lewat firman-Mu sebagai bekal untuk kami menghadapi tahun 2021, karena secara manusia tentu kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi firman-Mu itu jelas memberikan kami arahan, petunjuk apa yang akan terjadi di tahun-tahun yang akan datang. Walaupun kami tidak bisa menangkap semuanya karena keterbatasan kami sebagai manusia. Namun dalam firman-Mu kami mengerti sesungguhnya apa yang akan terjadi baik di dalam dunia ini secara keseluruhan dan juga tentu dalam kehidupan kami masing-masing juga keluarga kami. Tuhan memberkati pemberitaan firman ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, supaya kami semua dikuatkan di dalam menghadapi tahun 2021. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Beberapa saat lagi, kurang lebih 1 jam 3 menit, kita akan mengakhiri tahun 2020 dan akan masuk tahun 2021. Banyak sekali yang terjadi dalam tahun 2020, bukan saja di Amerika Serikat, tapi di seluruh dunia, oleh karena pengaruh atau akibat dari COVID-19. Akibat COVID-19 ini merubah seluruh kehidupan manusia dalam segala hal. Itu sebabnya kita perlu melihat ini dari kacamata firman Tuhan. Apa sesungguhnya yang terjadi dan apa yang akan kita hadapi selanjutnya. Secara umum, banyak yang meninggal di dunia sekarang ini. Kurang lebih sampai saat ini, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan ini, ada 1.824.340 orang yang meninggal. Dan angka yang tertinggi adalah USA, menjadi negara nomor 1 di dunia yang menjadi korban sampai saat ini 353.813 yang meninggal. Berarti banyak sekali keluarga-keluarga yang kehilangan seseorang yang dikasihinya oleh karena masa pandemi ini atau COVID-19. Nah, untuk itu kita akan membaca firman Tuhan sebagai bekal kita untuk menghadapi tahun 2021. Kita akan baca, kalau ada Alkitab saudara, buka di dalam Roma 8, ayatnya yang ke-28. Roma pasal 8, ayat yang ke-28. Firman Tuhan itu berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya beri judul firman Tuhan pada malam hari ini, tahun 2021 adalah The Year of Opportunity. Tahun di mana kesempatan terbuka.
Dari ayat ini kita akan melihat kenapa saya memberi judul pemberitaan firman Tuhan ini The Year of Opportunity. Walaupun kita juga belum tahu apa yang akan terjadi tahun 2021 ini, karena sudah ada lagi varian baru dari COVID-19 ini, yang dari Inggris, dan sudah ada di Amerika, dan juga di beberapa negara lainnya. Melihat keadaan ini seolah-olah masa depan dunia ini memang tidak ada harapan. Tetapi kita melihatnya berbeda dari perspektif sebagai orang Kristen dan juga karena kita punya firman Tuhan. Saya akan jelaskan kalimat demi kalimat dari ayat ini sehingga kita bisa menangkap mengapa saya katakan tahun 2021 the year of opportunity. Yang pertama ada kalimat berkata, kita tahu sekarang. Jadi sekarang ini, apa yang kita tahu sekarang ini? Jadi yang dimaksudkan sekarang adalah saat ini atau kehidupan yang sedang kita jalani. Nah, kalau kita merenungkan apa yang sudah terjadi berdasarkan dari kesaksian dari saudara-saudara, termasuk kami juga sebagai hamba Tuhan, tahun 2020, bagaimanapun sulitnya dan sukarnya, saya bersyukur kepada Tuhan bahwa semua jemaat survive. Semua kita dalam keadaan yang dipelihara Tuhan. Termasuk gereja kita. Walaupun dalam keadaan COVID-19, tapi dalam banyak hal, Tuhan peliharakan kita. Jadi kata sekarang itu dimaksudkan bahwa Yesus itu konsisten, tidak pernah berubah. Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Jadi yang kita tahu sekarang adalah Yesus itu tidak berubah. Dia tetap konsisten dengan janjinya, dia tetap konsisten dengan firman Tuhan yang disampaikan kepada kita. Beberapa contoh saya akan berikan untuk membuktikan bahwa kita tahu sekarang bahwa Tuhan itu tetap sama kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya dalam seluruh keberadaan kehidupan kita. Contoh tentang pertolongannya. Ibrani 13 ayat 5b berkata, karena Allah telah berfirman. Jadi berarti bukan manusia yang berfirman. Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji Tuhan dan berlaku untuk setiap kita. Makanya kesaksian-kesaksian dari saudara tadi memberikan kita kekuatan dalam menghadapi situasi dan keadaan yang sulit sekarang ini. Kemudian, di dalam Mazmur pasal 121, saya masih berbicara tentang pertolongan Tuhan, bagaimana pertolongan Tuhan itu konsisten. Mazmur 121 berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Kadang-kadang memang kita bingung juga dalam situasi dan keadaan COVID-19 ini. Banyak hal yang kita tidak mengerti, kenapa harus terjadi, dan seterusnya, dan seterusnya. Sama dengan pemazmur. Dia juga tidak tahu apa sesungguhnya. Dari mana pertolongan itu. Lalu kemudian pemazmur menjelaskan kepada kita. Pertolonganku itu ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Jadi kalau langit dan bumi saja dibuat oleh Tuhan, dijadikan oleh Tuhan, apatah lagi kehidupan kita ini. Pasti Tuhan bertanggung jawab. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Harus diakui, sebagai manusia kita juga takut menghadapi keadaan ini. Kita ke supermarket untuk belanja, kita harus berhati-hati, memakai masker, make sure jarak kita satu dengan yang lain, jangan terlalu dekat, dan sebagainya. Tetapi sekali lagi firman Tuhan menjamin bahwa Dia tidak akan membiarkan kita dalam keadaan yang takut. Kita harus sadar bahwa kemanapun kita pergi, Tuhan itu menjaga kita. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Jadi Tuhan itu melihat kita, mengayomi kita 24 jam. Dia tidak pernah tertidur. Alias 24/7 dia hadir bersama-sama kita dalam segala situasi dan keadaan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Tadi saya mendengar kesaksian dari Keke ya bekerja di tempat-tempat seperti itu memang risikonya itu besar sekali. Karena kita tidak tahu keadaan pasien, atau dia bertemu dengan siapa, atau yang menjaga siapa sebelumnya dan sebagainya. Tapi itulah, tadi kesaksian itu membuktikan bahwa kalau kita sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjaga kita dari segala kecelakaan, bahkan menjaga nyawa kita. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Jadi menghadapi situasi yang sulit dan sukar ini, kita berbicara tentang beriman kepada Tuhan. Artinya kita harus percaya betul bahwa Tuhan itu adalah pertolongan kita. Saya selalu sampaikan, kita tidak boleh takut tetapi waspada. Kemanapun kita pergi harus waspada. Tetapi kalau kita sudah lakukan semua itu, kita pun percaya bahwa Tuhan pasti menjaga kita kemanapun kita pergi. Keluar masukmu ini berbicara tentang aktivitas kita. Dalam pekerjaan kita, juga dalam kita bepergian kemana saja, kita yakin bahwa Tuhan itu akan memelihara kita. Itu berbicara tentang pertolongan Tuhan. Yang kedua, masih kita tahu sekarang, pemeliharaannya. Saya belum pernah mendengar ada satu jemaat yang misalnya tidak punya makanan. Saya belum pernah mendengar ada jemaat yang keluar dari apartemen karena tidak bisa membayar misalnya. Selalu Tuhan cukupkan. Karena ada ayat mengatakan, tetapi Allah mencukupkan segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Beberapa saat yang lalu, kita mendengar juga kesaksian bagaimana saudara seman kita, Jason sekeluarga, yang harus pindah bekerja dengan begitu sulit dan sukarnya. Dan berkat doa, dukungan doa dari kita semua, maka pada akhirnya mereka bisa tetap bekerja seperti biasa. Kita melihat pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Karena itu ada janji Tuhan. Dan janji ini sebaiknya dalam saat-saat seperti ini kita sering baca ayat firman Tuhan ini. Karena waktu kita baca firman Tuhan ini, iman kita dikuatkan. Karena ini janji Tuhan. Matius 6 ayat 25 dan seterusnya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian?
Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Itu tadi saya katakan bahwa kita yakin sesulit apapun juga, selama kita bergantung dan percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan mencukupkan segala keperluan kita. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menampakkan sehat saja pada jalan hidupnya? Dengan kata lain, khawatir itu tidak ada gunanya. Kita khawatir juga, sebetulnya kita waste time. Itu maksudnya. Tidak perlu kita khawatir. Hidup ini ada dalam tangan Tuhan kok. Kenapa kita mesti khawatir dengan apapun juga? Siapakah di antara kamu karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehat pada jalannya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bukan bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Maksud firman ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan itu sekali lagi bertanggung jawab. Bahkan dia berikan yang terbaik kepada kita. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Jadi hambatan yang paling besar dalam kehidupan kita di dalam mengiring dan melayani Tuhan ini adalah kekhawatiran karena kita kurang percaya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Nah, ayat ini tidak mengajar kita untuk tidak bekerja. Kita harus bekerja keras. Tetapi yang firman Tuhan ajarkan ini bahwa Tuhan bertanggung jawab sepenuhnya untuk mencukupi segala sesuatu keperluan kita. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi penting dalam saat-saat seperti sekarang ini, kita betul berserah kepada Tuhan. Mencari Tuhan dan mempertaruhkan seluruh kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sendiri cukuplah untuk sehari. Di sini juga berbicara bahwa tahun depan itu kita tidak perlu khawatir. Karena tahun depan itu ada hal-hal yang baik yang kita akan temui dalam kehidupan kita, pribadi, keluarga, dan saya percaya juga di dalam pelayanan. Kalimat yang kedua dari ayat yang kita baca tadi, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Nah, di dalam ayat selanjutnya dari Matius 10 itu, yang kita baca dalam ayat 29, di situ ada perumpamaan yang Tuhan berikan. Perumpamaan itu bilang begini, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Artinya burung pipit ini sebetulnya tidak ada nilainya. Dan kamu rambut kepala pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Jadi maksudnya dalam segala sesuatu itu Tuhan bekerja bersama-sama dengan seluruh keberadaan hidup kita. Kata dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya itu berbicara tentang bagaimana Tuhan memperhatikan dan memperdulikan kita sebagai umatnya yang percaya. Saya selalu bilang bahwa tidak ada komputer di dunia ini yang sanggup menghitung rambut. Hanya Tuhan yang bisa. Itu maksudnya Tuhan betul-betul memperhatikan dan bertanggung jawab dalam kehidupan kita dan sekaligus dalam semuanya itu Tuhan
bekerja bersama-sama dengan kita. Amsal 5:21. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan dan segala langkah orang diawasinya. Dalam bahasa Inggris itu lebih jelas. The Lord sees everything you do and He watches where you go. Jadi perjalanan hidup kita ini karena Allah turut bekerja sama dengan kita. Tuhan itu melihat segala sesuatu yang kita lakukan. Dia melihat kemanapun kita pergi. Itu berbicara sekali lagi, Tuhan selalu bekerja sama di dalam kehidupan kita. Jadi we never alone. We always go with God. Kita selalu pergi bersama-sama dengan Tuhan kemanapun kita berada. Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau, Dia tidak membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini kata mereka ini adalah musuh daripada bangsa Israel. Nah sekarang ini kita tidak berhadapan dengan musuh seperti apa yang dihadapi oleh bangsa Israel. Tapi sekarang ini kita menghadapi musuh seperti halnya dengan COVID-19 ini. Alkitab bilang jangan takut, jangan gemetar. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jadi salah satu cara untuk menghilangkan kekhawatiran, ketakutan di dalam masa COVID-19 ini atau masa sulit yang sukar ini adalah keyakinan dan kepercayaan kita kepada Tuhan yang teguh. Supaya jangan kita dalam kehidupan ini selalu dalam keadaan yang tidak stabil. Selalu dalam keadaan yang tidak pasti. Apa yang kita mau perbuat selalu takut, apa yang kita mau perbuat selalu mengkhawatirkan kehidupan kita. Kalimat yang berikut dikatakan, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah ini, apakah ada hal-hal yang baik di tengah-tengah situasi dan keadaan yang terjadi seperti sekarang ini? Kalau kita renungkan dalam-dalam, dan saya sebagai hamba Tuhan mengalami apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi sebetulnya dengan keadaan COVID-19 ini memang secara umum malapetaka ini tentu menjadi kesedihan bagi banyak orang yang kehilangan orang yang dicintainya. Tetapi at the same time, firman Tuhan ini juga harus berlaku. Dan kita harus alami. Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi yang pertama, COVID-19 ini mengingatkan kepada kita bahwa pada satu saat, siapapun kita itu harus pulang ke rumah Bapa. Karena peristiwa COVID-19 ini betul-betul peristiwa yang membuat manusia pasti takut secara keseluruhan, pasti takut. Tetapi di satu pihak kebaikannya adalah kita harus sadar bahwa memang kehidupan ini tidak selamanya. Pada satu saat kita semua akan meninggalkan dunia ini. Saya baru terima WA dari Indonesia untuk mereka minta tolong mendoakan seorang hamba Tuhan yang cukup beken di Indonesia yang kena COVID. Pernah sekolah di Amerika, pernah dulu berkhotbah di gereja kita, dan dia orang hebat. Jadi kalau soal COVID-19 ini tidak peduli siapa saja.
Dan banyak kan orang itu tidak sadar di mana dia dapat. Ada yang sudah hati-hati apapun dia lakukan, tetapi tahu juga dia mendapatkan COVID-19 ini. Jadi kebaikan pertama dari ini adalah mengingatkan kepada manusia dan khususnya kita orang percaya bahwa tempat kita ini bukan di dunia. Tempat kita itu di surga. Nah, kalau kita punya pemikiran seperti itu, maka kita tidak akan takut, tidak akan khawatir untuk menghadapi segala sesuatu dalam dunia ini. Karena kita tahu pemeliharaan Tuhan itu ada. Kalau Tuhan belum berkenan untuk kita pulang ke rumah Bapa, apapun yang terjadi, Dia akan lindungi kita. Itu maksudnya. Untuk mendatangkan kebaikan, kita harus kembali kepada Tuhan. Go back to the Bible. Go back to seek God, begitu ya. Mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Supaya kita diselamatkan oleh Tuhan. Pengkhotbah 7 ayat 14 berkata, pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari yang malang, ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Ini maksudnya. Jadi supaya manusia itu jangan patenteng-patenteng istilahnya. Supaya manusia itu sadar bahwa kita ini terbatas. Tidak ada yang perlu disombongkan, tidak ada yang perlu dibanggakan kecuali Tuhan. Dalam firman Tuhan yang lain 1 Timotius 4 ayat 4, bahasa Inggrisnya ini bagus. Everything God made is good, and nothing should be refused if it is accepted with thanks. Jadi segala sesuatu yang Tuhan buat adalah baik dan tidak ada yang perlu ditolak atau tidak diterima, tetapi itu semuanya kita harus terima dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Jadi situasi dan keadaan yang sedang berlaku ini, menurut firman Tuhan ini, tidak ada lain cara kita adalah tetap mengucap syukur kepada Tuhan. To be honest, sebagai manusia, saya dan istri sudah umur 70-an. Sebagaimana saudara-saudara tahu, kita punya doa itu setiap jam 9 malam. Berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Supaya Tuhan lindungi, supaya Tuhan sertai. Begitu bangun lagi pagi hari, berdoa. Saya bilang sama Tuhan, terima kasih. Malam yang sudah lewat sempat kami lalui, pagi ini kami masih bisa bernafas. Sebagai tanda ucapan syukur kepada Tuhan atas perlindungan yang Dia berikan kepada kita. Saya akan membaca lagi firman Tuhan ini sebagai contoh yang konkret sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Semua yang diciptakan Allah itu baik, dan sesuatu pun tidak ada yang bahasa Indonesia haram. Tapi ini yang saya nggak suka, kata haram ini. Ya, makanya tadi saya baca bahasa Inggris. Jika diterima dengan ucapan syukur. Saya akan kasih contoh dalam Alkitab. Betapa Tuhan itu setia kepada firman-Nya. Bahwa segala sesuatu yang mungkin tidak enak yang kita hadapi, itu sesungguhnya berakhir kepada kebaikan. Kalau kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. At the end of the tunnel, there is a light. Ya. Contoh ini saya akan berikan, dan ini sudah kita tahu semua ceritanya. Tapi karena judul khotbah saya ini The Year of Opportunity, maka kita akan melihat contoh ini.
bagaimana Tuhan bertanggung jawab atas firman-Nya. Everything God made is good and nothing should be refused if it is accepted with thanksgiving. Oke. Ada seorang di dalam Alkitab yang sudah menjadi story klasik tentang kehidupan Ayub. Saya baca akhir hidupnya saja. Kita tahu bagaimana Ayub itu orang saleh, orang benar di hadapan Tuhan. Dia orang kaya. Pokoknya dia orang yang paling perfect menurut Alkitab. Tetapi pada satu saat dia kehilangan semua hartanya, kehilangan anak-anaknya, yang tertinggal istrinya juga tidak mendukung. Nah, apa akibat daripada kesetiaan dan ketaatan Ayub di dalam menghadapi masa sulit dan sukar? Jadi kalau saya bayangkan bahwa penderitaan Ayub ini jauh lebih besar daripada apa penderitaan yang kita semua hadapi. Ayub 42 ayat 12 saya mulai. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 onta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Kalau kita baca ini, kalau kita teliti Alkitab itu kan ini berarti 2 kali lipat daripada apa yang dia punya sebelumnya. Jadi saya percaya kalau Tuhan memberi itu kepada kita, dia tidak akan mengambilnya. Tapi dia memberikan itu dengan ikhlas kepada kita supaya kita jaga, supaya kita pelihara berkat-berkat itu dalam kehidupan kita. Lalu dikatakan, dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kesia, dan yang ketiga Keren Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Jadi ayat ini membuktikan bahwa sesuatu yang mungkin tidak baik, sesuatu yang mungkin menyulitkan kita dalam kehidupan kita sehari-hari dengan berbagai bentuk yang Tuhan izinkan. Alkitab katakan kita harus melihat ini sesuai dengan anjuran firman Tuhan. Everything God made is good and nothing should be refused if it is accepted with thanks. Jadi bagian kita sebetulnya dari tengah-tengah situasi coronavirus ini adalah betul-betul berdasarkan firman Tuhan ini. Kita jalani kehidupan ini dengan penuh sukacita, juga harus waspada. At the same time pun kita percaya bahwa apa yang sedang terjadi sekarang ini sesungguhnya ada maksud Tuhan. Jadi tahun 2021 ini saya melihat begini. Kita tidak tahu apakah sesudah ada vaksin ini, karena vaksin ini pun juga kita harus masih menunggu beberapa bulan lamanya baru bisa kita semua mungkin dapat. Tetapi seperti yang saya sering katakan bahwa ketahuilah 2 Timotius 3:1 hari-hari yang datang adalah hari yang sukar. Jadi ini akan terus beruntun. Jadi ayat ini sebetulnya mengingatkan kita untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Artinya kita dipersiapkan oleh Tuhan
untuk menghadapi hal-hal yang mungkin akan lebih sulit daripada apa yang kita hadapi sekarang. At the same time, itu adalah opportunity, kesempatan kita melihat bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang hidup, yang bertanggung jawab, yang terus akan menepati janji bahwa Dia akan memelihara dan menolong kita apapun yang terjadi. Jadi kesempatan di sini dimaksud melihat perbuatan Tuhan yang besar, melihat mujizat Tuhan, melihat pertolongan Tuhan, melihat pemeliharaan Tuhan. Nah, kalau tidak ada kesulitan, bagaimana kita bisa bersaksi? Ayub ini tidak mungkin, dia bilang begini, ada ayat, dulu saya hanya dengar dari orang, tetapi sekarang saya mengalami dan merasakan sendiri betapa hebatnya Tuhan itu. Kira-kira maksudnya ayat firman Tuhan itu seperti itu. Jadi jangan kita melihat dari satu sisi saja, bahwa COVID-19 ini sesuatu malapetaka, sesuatu hal yang betul-betul menakutkan atau mau menghancurkan manusia. Tapi kita harus lihat dari kacamata yang lain. Alkitab katakan untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saya sudah katakan tadi, ayat ini bermaksud supaya kita melihat dan mengalami perbuatan Tuhan yang besar atau mujizat Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Dan tadi Bapak Ibu Saudara sekalian sudah menyampaikan itu melalui kesaksian-kesaksian. Dan ini terus akan berlanjut. Jadi bagi saya, dan saya mengajak kita semua jemaat, melihat tahun 2021 ini adalah tahun opportunity untuk banyak melihat perkara-perkara yang besar yang akan terjadi bagi kehidupan kita masing-masing untuk membuktikan bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Yang terakhir dari ayat itu mengatakan demikian, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Siapa yang terpanggil itu? Tidak semua akan mengalami hal ini, tidak semua. Hanya yang terpanggil yang bisa mengalami seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Siapa mereka itu? Roma 8 ayat 33 sampai 39. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Jadi orang yang dipanggil sesuai dengan rencana Allah, yaitu orang yang dipilih Allah. Yang dipilih Allah itu siapa? Saudara dan saya yang sedang mendengarkan firman Tuhan malam. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Dia pilih kita dan dia bela kita. Dia tidak sekedar pilih, tapi dia bela kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelajangan atau bahaya atau pedang kita tambah atau coronavirus? Seperti ada tertulis. Oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Hari ini kita berada dalam situasi ini. Salah sedikit saja, kita bisa terkena COVID. Oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kenapa dibilang oleh karena engkau? Supaya kita mengalami kuasa Tuhan itu. Sebab orang itu mengalami kuasa Tuhan, bisa bersaksi tentang Tuhan itu ada ketika mengalami sesuatu hal yang menakutkan, mengkhawatirkan, tetapi diselamatkan oleh Tuhan. Maksudnya itu. Lalu dikatakan, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi menurut firman Tuhan ini,
yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, yaitu kita ini yang telah diberikan kepercayaan oleh Tuhan kepada kita masing-masing untuk menjadi pemenang di dalam Dia. Lalu dikatakan, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, dan baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Nah, ini juga kan saya ingin ingatkan lagi. Kita akan berganti presiden tahun depan. Ya. Ini bentar lagi. Ya, tahun ini kan belum tahun 2021. Tinggal beberapa jam lagi. Jadi kita perhatikan ayat ini. Pemerintah yang ada sekarang maupun yang akan datang. Jadi bagi kita yang percaya siapa presiden, itu bukan jadi persoalan. Karena presiden kita di atas segala presiden itu Tuhan Yesus. Jadi yang bertanggung jawab atas kehidupan kita itu Tuhan Yesus. Jadi mau siapa kayak itu bukan urusan kita. Itu urusannya Tuhan. Boleh kita pilih pilihan kita siapa itu terserah lah. Ya. Tapi soal mau bagaimananya itu presiden kita yang tertinggi adalah Tuhan Yesus. Kita tidak peduli dengan apapun juga yang terjadi. Pokoknya kita tahu kita punya Tuhan Yesus, pasti kita dipelihara dan ditolong oleh Tuhan. Kita aman di dalam tangan Tuhan Yesus. Nah, itu maksudnya. Nah, jadi yang terakhir, ayat firman Tuhan bilang begini. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Nah, ini yang saya bilang tadi. Secara manusia kita belum melihat. Tetapi Alkitab katakan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, itu kita akan lihat di tahun-tahun yang akan datang ini. Karena ini opportunity, kesempatan yang Tuhan berikan. Seperti yang saya khotbahkan minggu yang lalu. Saya belum pernah melihat bagaimana Tuhan itu bekerja di tengah-tengah orang yang sedang mencari Tuhan dan tanpa sadar mengaku dan percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, itu yang akan kita lihat tahun-tahun yang akan datang. Yaitu perkara-perkara besar yang Tuhan kerjakan. Dan tidak pernah didengar oleh telinga. Kesempatan kita akan mendengar hal-hal yang luar biasa yang Tuhan akan kerjakan. Bagi mereka yang percaya kepada Tuhan dan khususnya kepada Tuhan sebagai juru selamat dunia ini. Dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Surprise. Dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ini ayat firman Tuhan yang menjadi pegangan kita. Tadi saya buka dengan Roma 8 ayat 28. Dikunci dengan 1 Korintus 2 ayat 9. But as it is written in the scriptures, no one has ever seen this. Sama. And no one has ever heard about it. No one has ever imagined what God has prepared for those who love Him. Jadi tahun 2021 bagi kita adalah tahun yang luar biasa. Tahun yang akan kita melihat perkara-perkara besar dari Tuhan. Tahun kesempatan di mana kita menikmati apa artinya mujizat, apa artinya kemenangan di dalam Tuhan. Asal kita tetap setia sampai akhir, sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Saya kira pesan saya untuk menghadapi tahun 2021 sampai di sini.
Baik, kita akan menerima berkat dulu sebelum kita count untuk menyambut tahun baru. Bapa yang ada di surga, kami mengakhiri ibadah kami pada hari ini dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa di dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kita sekalian mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya. Amin. 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 Ya. Engkau memberkati. Bahkan kami semua pada pagi hari ini kami berdoa supaya Tuhan lindungi kami, Tuhan sertai kami dalam langkah kehidupan kami di dalam tahun yang baru ini. Kami percaya sesuai dengan janji-janji firman-Mu. Kami akan lalui tahun 2021 ini dengan penuh sukacita, dengan penuh pengharapan, dengan penuh keyakinan bahwa Allah yang kami sembah dan kenal di dalam Yesus Kristus, Tuhan yang tidak pernah berubah. Kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya akan selalu menyertai kami dimanapun, kapanpun, dan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin.